Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Faisal Akbar, NPM 110281054 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan isi skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fatwa MUI nomor 40 tahun 2018 tentang etanol atau alkohol untuk bahan obat dan implikasinya terhadap jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol. Latar belakang hukum Islam merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan dalam penetapannya. Adapun ditetapkannya kewajiban tersebut dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Karena tidak satupun hukum Islam yang di dalam Al-Quran maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Seperti dalam hal jual beli, baik itu makanan, minuman, atau obat-obatan sekalipun, manusia juga terikat pada ketentuan boleh atau tidak boleh. Allah telah mengatur pada manusia untuk segala hal yang berkaitan dengan komersialisasi, terlebih dengan obat-obatan yang menurut peneliti sangat fundamental, dikarenakan itu sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dan hampir setiap hari kebanyakan manusia mengkonsumsi obat-obatan. Seperti sekarang obat yang mengandung alkohol sudah sangatlah banyak tersebar di lingkungan kita, tetapi masyarakat kita masih banyak yang awam mengenai status jual belinya, status hukum mengkonsumsinya. Rumusan masalah dan penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana hukum mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung bahan dasar alkohol menurut perspektif hukum Islam. Yang kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol. Fatwa MUI nomor 40 tahun 2018. Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, status fatwa lembaga keagamaan termasuk di dalamnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh yang tidak kecil. Seperti Fatwa MUI nomor 40 tahun 2018 tentang etanol atau alkohol untuk bahan obat, yang sudah seharusnya menjadi salah satu rujukan umat muslim untuk menentukan sebuah hukum yang akan dijadikan pedoman hidupnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Kemudian metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Mengkonsumsi sesuatu itu baik dari makanan, minuman, atau obat-obatan yang memang sudah seharusnya kita selaku umat Islam mengetahui hal haramnya apa yang dimasukkan ke dalam perut kita. Terlebih, peneliti di sini mengkhususkan obat yang mengandung alkohol bagaimana hukumnya. Sebelum lebih jauh dalam mengkonsumsinya, kita lihat dulu bagaimana pandangan para ulama terhadap alkohol itu sendiri. Apakah sama dengan Umar? Karena jika memang sama, jumhur ulama sepakat terhadap penajisan Umar. Istilah perbedaan ini masuk dalam bab tasmiyah al-kulli bil ajuj atau menggunakan istilah umum tetapi maksudnya adalah khusus karena bagian yang merusak akal di dalam humor adalah bagian humor itu sendiri. Alkohol dalam kadar yang sedikit rata-rata dapat ditemukan dalam komposisi sayur mayur dan buah-buahan. Kita bisa mengkonsumsinya karena kadar alkohol yang sedikit pada buah-buahan dan sayur mayur tersebut bermanfaat. Penjelasan lebih lengkapnya dapat disimpulkan bahwasanya homer cakupannya lebih umum dibandingkan dengan alkohol karena homer dapat dikatakan alkohol namun alkohol belum tidak selamanya bisa dikatakan sebagai homer. Selanjutnya peneliti merangkum ada dua pendapat antara yang mengatakan alkohol itu najis dan alkohol itu suci. Yang pertama mengatakan alkohol itu najis adalah dari Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub yang mengatakan tidak ragu lagi bahwa minuman homer tidak dinamakan homer kecuali ia setelah dapat menutupi akal sehat. Zat yang menutupi akal sehat ini adalah alkohol itu sendiri. Kemudian pendapat kedua yang mengatakan bahwa alkohol itu suci adalah dari Profesor Dr. Muhammad Said Al-Suyuti dalam kitabnya Mujizat fi Atib lil Nabi Al-Arabi Muhammad SAW berpendapat bahwa alkohol adalah suci. Ia berkata, mengkiaskan alkohol kepada homer adalah bentuk kias yang tidak relevan atau al-kias ma'al al-farik dan tidak benar karena susunan partikel di dalamnya berbeda. Profesor Dr. Muhammad Said Al-Suyuti sepakat dengan jumhur ulama yang menghukumi bahwa homer itu najis. Hanya saja ia berpendapat bahwa penetapan hukum tentang najisnya homer tidak menjadikan setiap partikel di dalamnya dihukumi najis. Selanjutnya dalam hal mengkonsumsi obat-obatan mengandung alkohol, kita mengkonsumsi obat-obatan berarti kondisi kita dalam keadaan sakit yang dimana kita diharuskan untuk berikhtiar ke dokter dan mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Ketika kita sakit atau bisa disebut dengan keadaan darurat yang memaksakan kita harus mengkonsumsi obat-obatan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 kita diharuskan untuk mencari sesuatu itu yang baik dan halal. Namun bagaimana konteksnya ketika kita dihadapkan dalam kondisi yang mengharuskan kita mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 menjelaskan bahwa ketika kita dalam keadaan atau kondisi darurat yang dimana kita mengharuskan mengkonsumsi yang haram, maka dibolehkannya kita mengkonsumsi yang haram tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan tidak melampaui batas. Seperti dalam kaidah di pokok
di bawah ini yang membolehkan kita mengkonsumsi sesuatu yang haram ketika kondisi kita dalam keadaan darurat. Ad-darurat itu tubihul minal mahdhurah, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Jual beli obat yang mengandung alkohol. Sebagai umat Islam, kita sudah seharusnya menjalankan segala yang diperintahkannya, menjauhi segala yang dilarangnya, karena Allah SWT telah mengatur kepada kita semua, seperti dalam halnya jual beli, Allah pun sudah mengaturnya. Dalam jual beli pun harus sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, seperti halnya dalam jual beli homer yang memang sudah sangat jelas dilarang, karena dalam hal mengkonsumsinya pun tidak boleh, apalagi dalam hal transaksinya. Dalam kaidah fikih di bawah ini yang menyatakan bahwa asal dalam hal jual beli itu halal dan boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Al aslu fil muamalati al halu wal ibah, asal dalam muamalah itu halal dan boleh. Namun sekarang bagaimana konteksnya ketika kita bertransaksi atau jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol? Peneliti di atas sudah menjelaskan bahwa alkohol dan khamar itu berbeda, dan permasalahan suci atau tidaknya alkohol itu sendiri, peneliti mengambil pendapat yang mengatakan bahwa alkohol itu suci dikarenakan dalam fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 tentang alkohol menyebutkan bahwa alkohol yang memang murni atau bukan berasal dari industri khamar adalah suci. Kemudian ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa al aslu fil manafi al hilu wal madari al hurmatu bilidati syar'iyatin. Pada dasarnya semua yang bermanfaat itu halal dan yang membahayakan itu haram dengan petunjuk syariat. Jika kita kaitkan obat-obatan dengan kaidah fikih di atas, jelas benar adanya bahwa pada dasarnya obat-obatan itu untuk mengobati orang yang dalam keadaan sakit. Berarti obat-obatan tersebut pada dasarnya adalah bermanfaat. Kemudian di akhir kaidah fikih tersebut disebutkan bahwa haram jika sesuatu itu membahayakan. Jika kita lihat bahwa ayat nomor 40 yang menyebutkan bahwa salah satu syarat obat yang mengandung alkohol itu bisa dikatakan untuk boleh dikonsumsi jika memang sudah dikatakan aman oleh lembaga kesehatan yang berwenang. Kemudian ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa kullu masoha naf'uhu bai'uhu ila bidalilin. Semua yang halal dimanfaatkan berarti halal juga dalam hal jual belinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.